Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan seorang narasumber yang katanya tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai karyawan koperasi. Oke, kita langsung saja tanyakan langsung ke narasumber yang sudah berada di hadapan kita. Selamat malam, dengan Ibu siapa? Menurut informasi yang saya dapatkan, benar nggak Ibu sudah tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai karyawan koperasi? Ya, sangat benar sekali. Kejadian tadi sore. Oh, berarti masih baru-baru ini. Baru. Nah, itu modusnya atau Ibu mendapatkan informasi tersebut dari mana? Ya, pertama-tama itu ya, biasa kan ada banyak iklan-iklan tuh yang mempromosikan pinjaman dengan bunga ringan dan juga pinjaman gede besar. Dalam jumlah besar, bunga ringan, tidak ada jaminan. Nah, jadi saya kan agak sedikit terjun gitu. Saya ada koperasi yang meminjamkan uang sedikit itu dan juga menjanjikan tidak ada uang dulu, maksudnya tidak ada uang deposit tidak ada. Agunan ada nggak? Tidak ada juga. Bu melihat iklan tersebut itu dari media sosial atau dari lembaran mana? Ya dari media sosial. Kan sekarang banyak ya yang menjanjikan pinjaman begitu jumlahnya begitu besar dengan bunga kecil. Karena mempunyai rencana mulia, ingin banyak mempekerjakan orang yang tidak punya penghasilan, narasumber pun berinisiatif ingin membangun tempat usaha. Namun, itu semua butuh modal yang tidak sedikit. Kebetulan, saat narasumber membuka media sosial, ada iklan salah satu koperasi yang menawarkan pinjaman tanpa agunan dan persyaratan yang mudah. Nominal pinjamannya pun sangat menggiurkan, juga dengan bunga yang sangat kecil. Nah, terus Ibu berkomentar di akun tersebut nih. Ya. Terus dia minta nomor WA atau gimana? Ya, kalau Ibu ingat, lanjut saja ke nomor WA. Jadi saya kirim nomor WA-nya. Terus ngobrol di WA, ya ngomong juga, ya itu tidak ada administrasi duluan. Nah, tiba-tiba saya itulah sedikit tergiur. Nah, bagaimana caranya? Nah, Ibu siapkan saja identitasnya, KK, KTP, foto selfie sama KTP, dan juga buku rekening. Di situ saya sudah siapkan semua 4 persyaratan tersebut. Nah, 4 persyaratan tersebut, terus dia bilang gini, ya Bu, ini persyaratan udah lengkap, nah, bisa telepon nggak Bu sebentar? Oh iya bisa, saya bilang kayak gitu. Nah, terus saya telepon, ini saya mau survei Bu. Nah, Ibu ini pinjam modal itu buat apa? Saya bilang kan buat modal usaha. Nah, terus kan juga buat lain-lain. Nah, terus nanti Mas, emang bener ini nggak ada deposit duluan? Nah, nanti Bu, sebenarnya Ibu di ACC dulu sama operasi kami. Dia bilang kayak gitu. Iya. Nah, terus setelah itu persyaratan tersebut yang diminta sama oknum itu di foto apa gimana? Nah, persyaratannya itu Ibu foto satu persatu dan juga Ibu foto selfie sama KTP dan muka saya sendiri ya, foto. Nah, terus udah itu saya kirimkan semua
Nah ini ibu berkas-berkasnya udah di ACC dan juga nih ibu kan ini kan pinjaman begitu gede, begitu besar. Ibu harus itu ada uang apa ya namanya buat menggantikan PUPA survei. Selama itu kan tidak ada jaminan apapun Bu. Jadi ibu tuh harus ada uang segini ada di brosurnya itu. Kalau minjam sekian bayarnya sekian. Oh jadi dikasih brosur itu nggak? Ya, Dikirimin via WA? iya via WA. Nah, Iya. kalau pinjam sekian uangnya sekian. Nah, terus saya menyetujui. Nah, setelah saya menyetujui, terus saya transferkan uang tersebut. Mas, saya udah transfer. Oh iya Bu, saya cek dulu. Nah, habis itu tunggu ya Bu 30 menit. Bu, ini ibu persyaratannya udah kami ACC. Udah kami ACC dan tunggu 30 menit. Katanya kayak gitu. Tunggu 30 menit. Habis itu belum 30 menit terus ada stuk dari Oknum tersebut. iya dari oknum tersebut dikirimin ke saya. Itu Bu udah cair katanya kayak gitu. Nah, oh cepet banget ya Mas. Terus saya kan buru-buru langsung ke Briling untuk mengecek Ya, cek masuk apakah dulu. uang itu masuk atau tidak. Ternyata di Briling tersebut saya cek belum ada uang masuk. Terus uang masuk atau uang keluar saya cek juga di situ di Briling, ternyata tidak ada. Tidak ada transaksi apapun. Tidak ada. Oknum tersebut meminta uang juga ke ibu dengan alasan kalau sebenarnya nih disurvey, Ya, cuman untuk pengganti tidak disurvey, walaupun tidak disurvey tapi tetap cair. Nah ibu ngasih visa ke mereka, Iya. gitu. Dan suruh nunggu 30 menit ya. iya. Ketika itu juga narasumber menghubungi oknum yang mengaku pegawai koperasi. Lalu narasumber melengkapi dokumen yang diminta oleh oknum tersebut dan agar dikirimkan melalui via online. Kemudian oknum tersebut menelpon korban dan memberitahukan karena pinjaman besar seharusnya dilakukan survei terlebih dahulu. Tetapi kalau ingin di ACC dan tanpa survei, korban harus mengganti biaya survei dengan sejumlah uang. Oknum tersebut juga memperlihatkan brosur jika pinjaman sekian biayanya, pengganti surveinya pun sekian. Tanpa berpikir panjang, korban pun menyetujui permintaan oknum tersebut dan transfer sejumlah uang yang diminta. Lalu korban disuruh menunggu pemberitahuan dari oknum tersebut di ACC atau tidak permohonan pinjamannya. Belum 30 menit oknum tersebut pun memberitahu korban kalau permohonannya diterima dengan mengirimkan struk palsu bukti pencairan. Lalu korban pun bergegas memeriksa saldo rekeningnya. Ternyata tidak ada sama sekali aktivitas saldo masuk ataupun keluar sedikit pun. Terus seterusnya ada permintaan-permintaan lain oknum tersebut. Ada. Nah, setelah struk itu, bukti struk pencairan itu atas nama saya dalam kertas 1 lembar, pokoknya mirip lah sama struk BRI Briling apa itunya. Mirip sama kwitansi ya. Bisa. Bikin mereka Pokoknya sendiri. mirip struk Briling lah. Dengan jumlah yang begitu besar dan juga di bawahnya itu ada tulisan untuk mengaktifkan pencairan. Di situ sudah
tertera untuk mengaktifkan pencairan bahwa pencairan tersebut masih dibekukan agar prosesnya lancar dan uang ibu bisa diambil. Untuk mengaktifkan pencairan itu ibu harus transfer dulu 5 juta 100. 5 Jadi- juta 100. Jadi mereka minta juga agar Iya, bisa ibu bisa ngambil Iya, betul. yang duit masih beku kata mereka tuh. Mas, saya kan dari tadi udah bilang, udah tanya Bu, apakah ada pertanyaan lain? Nah, saya bilang kan gini, ada Mas, ada yang mau saya pertanyakan. Ada lagi nggak nanti yang saya harus bayar? Katanya Mas bilang udah nggak ada. Kenapa masih harus bayar lagi 5 juta 100? Kalaupun saya punya uang 5 juta 100, saya nggak mungkin minjem Ngapain Dengan- kan punya nah. duit ini? dengan uang duluan. Kenapa saya harus minjem uang duluan? Nah, kalaupun misalkan kita kemungkinan kan administrasi ada di belakang, Ada di belakang. bukan Setelah di cair depan. baru dipotong dari pencairan tersebut biasanya kayak gitu. Iya betul. Kalau itu pengen dibuka ya baru nanti banyak katanya dicairin. Lalu, pegawai koperasi palsu pun menghubungi kembali korban, memberitahukan saldo masih dibekukan. Agar saldo di rekeningnya bisa diambil, korban diminta mengirimkan sejumlah uang kembali. Tetapi korban menyadarinya karena dirasa banyak kejanggalan, korban tidak menuruti kemauan oknum tersebut. Nah, setelah itu oknum tersebut karena ibu kan tidak mau ngasih duit yang diminta tuh. Nah, dia hubungin lagi. Iya, Bisa, neror. ada 4 nomor yang saya nggak kenal. Nggak tahu itu seragamnya polisi, itu terus dari Ada siapa? pengacara ya. Iya, pokoknya ada 4 nomor lah. Neror. Dia Iya, itu sih mungkin cuma nakut-nakutin ibu tuh biar supaya ibu transfer lagi ke mereka sebulan itu. iya sampai saya bilang saya nggak punya uang lagi ke sana. Ngapain saya tinggal? Tadi juga saya udah transfer kan. Saya kan udah ngomong, udah berkali-kali bertanya apakah ada uang duluan lagi. Katanya udah nggak ada. Ini kan jadi untuk mengaktifkan, nanti jadi uang ibu cair. Lah, mendingan cair dicarikan uang saya. Tak 5 juta 100 nanti aku bagaimana? Karena korban tidak menuruti kemauannya, oknum tersebut pun lalu dengan banyak trik yang mungkin sering dilakukannya. Oknum itu mengintimidasi korbannya dengan berbagai ancaman. Iya benar. Nggak usah di transfer lagi itu modus-modus Iya, yang sekarang ada aja untuk mencari keuntungan walaupun merugikan orang lain. iya buat teman-temannya. Iya buat teman-teman. Nah, juga Buat harus awas hati-hati. teman-temannya. Kalaupun ada gimana maksudnya udah nggak usah percaya sama yang Tadi itu iklan-iklan yang di muluk-muluk. medsos itu. Media sosial itu kan banyak yang menawarkannya bahwa pinjaman online itu yang berbunga kecil dan tidak Ada ada yang juga deposit. tidak disukai juga. Ya, Itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. jangan dipercaya lah pokoknya ya. Ya itu sih. Walaupun itu terpaksa juga yang nyata-nyata aja lah. Iya, Ini kan ada Ini sih pengalaman saya ya, pengalaman saya pribadi yang mudah-mudahan ya ke depannya saya sendiri introspeksi dan lebih baik lagi gitu ya. lain. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak atas keterangan yang Ibu berikan menurut pengalaman tadi siang, nggak lama lagi ya. Iya. Semoga di depan hari tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang sama yang merugikan Ibu. Semoga kedepannya mendapatkan yang banyak karena tidak tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jadi sepenggal kisah dari ibu korban oknum yang mengaku-ngaku sebagai pegawai koperasi. Lagi-lagi saya mengedukasi untuk teman-teman hati-hati dengan modus-modus yang zaman sekarang sedang trending, pinjaman ini itu
ataupun orang yang tidak dikenal. Apapun alasannya, kalau merugikan, intinya jangan sekali-kali percaya sama orang yang belum dikenal, apalagi dari sumber yang tidak jelas. Hati-hati untuk selamatin diri sendiri, waspada. Sekian channel Aung atau Takur Aung. Terima kasih sudah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.